Perhatian, duduk, siap, gerak. Lapor kegiatan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil se-Sumatera Utara tahun 2024. Siap, mulai. Kerjakan. Gerak, gerak, gerak. Ya Allah Tuhan semesta alam, pada pagi hari ini Kamis 18 Juli 2024 bertempat di Hotel Kanaya, kami berkumpul bersama dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas PPNS se-Sumatera Utara tahun 2024. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan lindungmu selalu menyertai dalam kegiatan ini. Karena Ramadan Daya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil se-Sumatera Utara. Dapat kami laporkan bahwa yang menjadi dasar kegiatan ini merupakan adalah pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedua Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, ketiga Peraturan Menteri dan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyidik pegawai sipil di lingkungan sekretariat pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan para kasat yang hadir hari ini, Kasat Papua Barat, Bapak Kasat Lebura, Kabupaten Lebura, Bapak Kasat Kabupaten Saudara. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kasat Kabupaten Madinah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris, para pejabat administrator di lingkungan Satpol PP, pejabat pengawas di lingkungan Satpol PP Propsu. Yang saya hormati, saya banggakan para kabin yang hadir di sini juga sebagai peserta. Saya hanya mengenal mesin dua dari Medan, izin abang, dari BJ, izin Bang Roni. Mungkin yang lain kabin ada juga. Rata-rata kabin ya. Ini lighting saya ini dulu, Indra ya. Ini PPNS kami sama. Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional yang menjadi peserta rapat koordinasi peningkatan kapasitas PPNS Kota Kabupaten Sumatera Utara yang saya banggakan. Pagi ini tentu kami merasa bahagia karena Bapak Ibu sekalian bisa memenuhi daripada undangan kami untuk mengirimkan peserta PPNS maupun yang nantinya akan dipersiapkan menjadi PPNS Kota Kabupaten. Tapi secara umum laporannya tadi adalah PPNS Kota Kabupaten. Rapat koordinasi terkait dengan peningkatan kapasitas ini dijembatani oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setiap tahunnya minimum dilaksanakan 1 atau 2 kali. Terkait hal tersebut, tujuannya adalah mensinkronkan terhadap seluruh kendala PPNS Kota Kabupaten, kemudian meningkatkan kapasitasnya terhadap PPNS yang sudah lulus, kemudian praktikal pelaksanaan tugasnya belum dilaksanakan, sehingga dengan pertemuan ini diharapkan
menjadi peningkatan kapasitas kita untuk lebih maksimum lagi menjalankan tugas sebagai PNS di daerah nantinya. Kali ini kita akan menghadapi pilkada serentak, baik itu pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wali kota beserta dengan wakilnya. Sehingga pada kesempatan ini perlu dimantapkan kembali. Ya, jadi pertemuan ini adalah pemantapan terhadap apa yang sudah kita ketahui pelaksanaan tugas selaku PPNS, yang kemudian hari ini kami menghadirkan narasumber Korwas Polda, begitu juga nanti dari Kejaksaan. Saya harapkan nantinya dalam pertemuan ini kita bisa memberikan kontribusi pertanyaan maupun saran. Jadi pertanyaan juga itu kontribusi. Kenapa? Karena nanti yang dialami di satu daerah belum tentu dialami daerah lain. Kemudian terkait dengan PPNS tentunya ada beberapa kelengkapan yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah masa berlaku kartu keanggotaan daripada PPNS. Maka kami berharap kota kabupaten melalui Pak Kasat yang hadir ataupun nanti disampaikan melalui Kasat masing-masing yang hadir, untuk perpanjangan PPNS silakan disampaikan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah terconnecting dengan Kemenkumham sehingga mereka memberikan fasilitasi untuk mempercepat daripada proses perpanjangan daripada keanggotaan. Ini sangat penting sekali. Pengalaman kami dalam melaksanakan tugas, untuk lawan berbicara kita itu yang pertama udah pasti lawyer, ya, karena mereka membela daripada koleganya. Tentu mereka akan mempertanyakan tentang kapasitas kita, dan saya yakini kalau KTA ini tidak berlaku, tidak akan ada yang berani memanggil, ya, sehingga tidak jalanlah penyidikan yang menjadi kewenangan PPNS. Ini salah satu faktor. Maka dari hal tersebut kami menyampaikan silakan untuk perpanjangan keanggotaan melalui KTA PPNS sampaikan ke provinsi. Kami akan langsung meneruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, dan kami sudah terkomunikasi dengan baik sehingga KTA-KTA yang sebelumnya sudah habis masa berlakunya bisa diterbitkan dengan beberapa persyaratan yang nanti akan kami sampaikan. Ya, kenapa? Karena saya sudah memiliki sen ataupun kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran perda. Salah satunya adalah terkait dengan penyelamatan aset, begitu. Jadi bukan perda, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bapak Gubernur. Salah satunya adalah penyelamatan aset. Ya, yang aset tersebut saat ini sedang dibangun, ya, 300 hektar di Desa Sena. Jadi menuju Kuala Namu itu, ya, itu kami sudah selesaikan lulusan dan garap, sudah kami tertibkan, terbangunlah venue untuk PON. Ya, itu nilai asetnya 6 triliun, setara dengan 2 juta per meter untuk kapasitas tanahnya. Kemudian di kawasan Pancing, begitu juga yang di Brastagi dan seterusnya, kami sudah melakukan penyelamatan aset 9 triliun 180 juta rupiah, setara dengan hal tersebut. Benda bergerak dan tidak bergerak. Artinya apa? Kedudukan PPNS sudah menjalankan fungsinya secara optimal. Maka saya memberdayakan semua PPNS yang saya miliki, baik di jajaran Satpol PP maupun di jajaran PPNS yang ada di OPD lain di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Saya rasa demikian juga di masing-masing daerah. Sehingga saya berharap sekretariat PPNS untuk kota kabupaten itu ada di masing-masing jajaran Satpol PP, begitu. Doakan kalau bisa sampai hal tersebut terjadi, rupanya sudah terjadi, ya, di pengadilan walaupun perdata, ya. Kenapa? Karena sisi dana kami kunci, tidak mendapatkan celah apapun penertiban terhadap apa yang sudah kami lakukan. Jadi kami juga berharap demikian kepada rekan-rekan PPNS yang ada di daerah, jangan takut. Pengertian jangan takut itu karena kita paham akan undang-undang yang melindungi kita. Maka untuk hal tersebut, dari yang kami sampaikan di awal, tugas kita menegakkan itu sampai dengan penindakan. Jadi jangan sampai melakukan penundakan tapi tidak terkatut dalam yang menjadi kewenangan ataupun tugas pokok fungsi kita. Penertiban, ya, yang membutuhkan alat berat
karena keanggotaan kami ada di PU, menjadi keanggotaan kami sebagai keanggotaan sekretariat, memudahkan kami pada saat melakukan penertiban. Mereka akan support menyiapkan daripada alat berat yang mereka miliki. Begitu juga dan selainnya, sehingga pada saat perhitungan dampak akibat daripada penertiban tersebut, OPD lain juga terlibat. Maka kedudukan kewibawaan Kasat itu sangat dibutuhkan dalam merangkul daripada masing-masing OPD di lingkungan pemerintah masing-masing. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, begitu. Kami harapkan juga demikian, dan kami yakini juga masing-masing daerah sudah membuat demikian. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana desain regulasi. Jadi OPD itu Kadis PU patuh kepada saya bukan karena hal yang lain, tetapi patuh dalam surat keputusan gubernur terkait dengan PPNS. Begitu juga produk yang lain. Sehingga saya nyuruh Kabid Gada perbanyak surat keputusan yang menjadi kewenangan kita, mereka akan patuh kepada kita. Ini adalah strategi. Jadi ada beberapa kota kabupaten kenapa tidak maksimum pelaksanaan daripada tugasnya? Karena memang regulasi tidak diperkuat. Salah satunya tidak membuat jembatan bagaimana OPD lain itu masuk dalam lingkup kewenangan kita untuk fungsi pengaturan tugas kita. Begitu juga sebaliknya.